absen dulu ya. Apakah hadir semuanya hari ini? Baik. Apa kabar harinya pada hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Semoga tetap semangat dan sehat ya. Baiklah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sudut. Yang mana sebelumnya kita akan mempelajari tentang, ada yang ingat? Ya, tentang titik dan titik dan garis. Nah, di mana pada hari ini kita akan belajar sudut, yang mana harapannya pada hari ini anak-anak semuanya dapat mengetahui apa itu sudut, jenis-jenis dan hubungan antara dua sudut. Nah, sebelumnya Ibu ingatkan kembali terkait materi sebelumnya, yaitu tentang titik dan garis. Nah, titik dilambangkan dengan, ada yang ingat titik dilambangkan dengan apa? Dengan nokta, ya, dengan nokta. Dan diikuti dengan huruf kapital, ya, huruf kapital. Misalkan A. Nah, kalau garis adalah ya, sekumpulan titik-titik disebut dengan garis. Dan garis tidak memiliki ujung. Jadi garis itu ada tanda panah di kiri dan di kanannya. Nah, kalau sinar garis, ada yang ingat? Nah, kalau sinar garis itu adalah memiliki titik awal, memiliki pangkal, namun tidak memiliki ujung. Nah, ini disebut dengan sinar garis. Selanjutnya kemarin kita juga ada mempelajari tentang ruas, di mana ruas itu memiliki pangkal dan memiliki ujung. Nah, ini disebut ruas garis. Nah, untuk yang sekarang itu kita mempelajari tentang sudut. Nah, di mana sudut ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya. Untuk yang pertama mungkin silakan anak-anak catat terkait pengertian garis ya. Pengertian tentang sudut. Nah, di mana catat dulu Anda? Sudut adalah daerah yang dibentuk. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan tepat di satu titik. Nah, jadi kita gambarkan tadi kan pengertiannya sudut yaitu dibentuk oleh dua sinar garis yang berpotongan pada satu titik. Anggaplah di sini titik A. Ada dua sinar garis yang memotong pada satu titik. Misalkan sini sinar garis B dan sini sinar garis C. Nah, daerah yang disebut sudut itu daerah yang di sini. Maka ini disebut sudut. Ibu ingin bertanya, apa saja bentuk lingkup di daerah sekitar yang memiliki sudut? Ada yang tahu? Ya, papan tulis. Ini ada sudut. Nah, apa lagi? Meja, Ya, apa lagi? Ya, benar sekali. Nah, apa saja alat untuk mengukur besar suatu sudut? Ya, benar sekali. Alat untuk mengukur besar suatu sudut yaitu disebut dengan busur. Nah, di sini ada sebuah sudut. Di sini apakah sudah mengerti terkait dengan pengertian sudut? Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yakni tentang jenis-jenis sudut. Di mana sudut itu kan pasti ada besaran sudutnya, di mana busur itu memiliki derajat dari 0 sampai 360 derajat. Di mana kalau 360 derajat berbentuk atau bulat. Nah, selanjutnya jenis-jenis sudut, di mana pertama ada sudut
sudut Sudut lancip. lancip. Nah, selanjutnya ada juga sudut ya. Nah, sudut kumpul itu intervalnya itu ada di X besar dari 90, kecil dari 180. Nah, ini kan tadi 90. Nah, jika dia besar dari sudutnya besar dari 90, sini sudutnya, maka itu disebut dengan sudut kumpul. Nah, untuk selanjutnya ada sudut tepat 180 derajat, tapi sudutnya lurus. Disebut dengan sudut lurus. Ada sudut yang kelima, yaitu sudut refleks, di mana sudutnya itu berada di interval X besar dari 180, X kecil dari 360. Jadi sudutnya itu hampir membentuk lingkaran, tapi dia tidak mencapai 360 derajat. Nah, ini disebut dengan sudut refleks. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir adalah sudut satu putaran penuh. Nah, satu putaran penuh itu sebenarnya silang garisnya itu berhimpit, sehingga sudutnya itu yang berbentuk lingkaran. Yang mana kalau berbentuk lingkaran, pastilah sudutnya 360. Nah, ini disebut dengan sudut satu putaran penuh. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau sudah mengerti? Kita lanjut. Bu. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada tentang hubungan antara dua sudut. Nah, jika ada dua sudut yang berhubungan, maka misalkan ini satu sudut satu, ditambah lagi sudut yang kedua. Tentu di antara sinar garis di salah satu sudut akan berdampingan, maka ini akan berubah menjadi jadi ini disebut dengan sudut berdampingan. Yang pertama ya, mengerti? Nah, untuk yang kedua ada sudut berpeliku atau sudut berkomplementer. Yang mana sudut berkomplementer atau sudut berpeliku itu caranya ketika dua sudut ini digabungkan memiliki jumlah sudut yaitu 90 derajat. Mau dia misalnya 50 tambah 40 sudutnya, intinya dia menghasilkan sudut 90 derajat dari dua sudut tersebut. Nah, ini Ibu hapus ya. Ya, Bu. Nah, untuk yang hubungan antara sudut yang selanjutnya ada yang ketiga, yaitu
yang belum dimengerti sampai materi ini? Pasti, Bu. Baiklah, untuk selanjutnya kita lanjutkan agar lebih mendalami terkait materi tentang pengertian sudut, jenis-jenis sudut, dan hubungan antara dua sudut. Ibu ada sebuah kartu. Nah, di sini nanti Ananda harus membentuk dua kelompok. Sekarang coba bentuk dua kelompok. Boleh berdiri. Ini ada 10 orang yang berarti 5-5. Silakan memesan dulu yang 5 orang. Oke, di sini ada dua buah kartu, yang mana di sini ada kartu soal dan kartu jawaban. Jadi nanti ada yang mendapatkan kartu soal dan kartu jawaban. Jadi nanti setelah mendapat kartu ini, yang mendapat soal harus mencari pasangan jawaban. Setelah selesai, nanti tolong tuliskan soal dan jawabannya itu ke dalam LKPD. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, karena ini pas genap salah satu mungkin pakai LKPD. Nanti saling bekerja sama ya untuk menulis di LKPD. Ya, Bu. Sama yang Nanti ibu akan beri waktu 3 menit. Jika tidak selesai dalam waktu 3 menit, maka akan mendapatkan hukuman. Setuju? tidak, Bu. Setuju, Bu. Tadi, Bu, gimana tadi, Bu? Oke, nanti akan dikasih kartu ini. Di salah satu akan mendapatkan kartu soal dan kartu jawaban. Dan mendapatkan kartu soal harus mencari pasangan jawabannya. Setelah selesai, harus menuliskan soal dan jawaban ke dalam LKPD. Mengerti? Mengerti, Ibu akan beri Bu. waktu selama 3 menit dari soal setelah kartu tersebut dikasih. Nah, mau ini kelompok kanan, ini kelompok kiri. Kamu jawab pakai aja, Bu. Mau kanan, mau kiri, yang ini mau yang mana? Yang mana aja, Bu? Yang ini. Oke. Yang kanan ya? Oh, jangan. Satu-satu ya. Ambil ini. Ya. Satu-satu. Dapat jawabannya. Apa ini? Kayaknya. Jangan. Ini mungkin ada yang tersisa. Anda coba ya. Seandainya jawabannya tidak ada. Apa? Kalau aku lagi mencari kelompok. Oke, dipersilakan untuk mencari jawabannya. Nanti setelah itu ibu suruh mempresentasikan jawabannya ya. Ayo cepat 3 menit. Ada dua yang Yang sudah dapat pasangannya silakan menyampingkan diri dulu. Menyampingkan diri dulu. Sini cepat. Kunci apa ada dong? Silakan ibu tidak masing-masing ada. Ada yang sudah siap? Kamu. Cepat waktunya 3 menit yang ada. Dulu pegang dulu. Sudah Bu. Sudah siap? Cepat dipersiapkan 3 menit ya.
Rumuskan ukuran sudut tumpul. Jawabannya yaitu X lebih besar dari 90 lebih kecil dari 180 derajat. Bagaimana benar? Benar kan? Ingat sudut tumpul itu ukurannya besar dari 90, kecil dari 180. Nah, siapa lagi yang belum bisa? Selanjutnya cepat. Setelah dari hari tadi belum. Soal dua buah sudut yang jumlah besar sudutnya jika suatu sudut kecil dari 90 derajat maka disebut dengan sudut Jangan disalahkan ya kalau benar. Oke, silakan duduk. Nah, selanjutnya, kelompok yang selanjutnya. yang terakhir ditunggu. Yang terakhir besar sudutnya sama besar. Ya benar, ketika itu sama. Selanjutnya, kelompok yang terakhir ya. Elemen apa saja yang membentuk suatu sudut? Titik dan dua silang garis. Ya benar. Apa? Terima kasih. Oke, ulangi lagi. Tos banyak sekali. Elemen apa saja yang membentuk suatu sudut? Titik dan dua silang garis. Ya, benar kan? Tidak? Benar. Ya. Tadi apakah kehabisan waktunya atau? Ya tadi Kehabisan waktu, semuanya masih dalam mana 3 menit. Dari aku semuanya hebat, karena bisa menyelesaikan tugasnya sebelum 4 menit. Nah, di sini dapat kita ibu simpulkan terkait materi hari ini terkait dengan pengertian sudut, definisi sudut, dan hubungan antara dua sudut, yang mana sudut merupakan suatu daerah yang diakibatkan adanya perpotongan antara dua silang garis terhadap satu titik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis sudut, yang mana jenis sudut lancip, tumpul, siku-siku, refleks, dan lurus, dan sudut satu putaran. Nah, selanjutnya ada hubungan antara dua sudut, ini ada yang berpenyiku, berdampingan, dan vertikal, dan berpelurus. Mungkin untuk materi hari ini itu, apakah ada yang masih ragu terkait materi hari ini? tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, kita cukupkan sampai sini. Untuk selanjutnya ada tugas di bagian LKPD, tugas individu. Diharapkan untuk Ananda untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut di rumah. Untuk minggu depan diantar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang hubungan sudut yang mana terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan. Harus dibaca dulu ya materi untuk minggu depan. Ya. Mungkin sekian materi hari ini, Ibu akhiri. Sebelumnya silakan kepada kepala kelas untuk menutup pembelajaran kita. Siap, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.
sebelumnya terima kasih atas perhatian. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.